Ya, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa Waalaikumsalam. masuk jelas terdengar ya? Iya Jelas, Pak. 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 Jelas Pak. Ya, oke. Karena sudah dimulai jam 1 lewat, untuk yang sudah hadir ya di siang hari ini untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa bisa mengaktifkan kameranya untuk dokumentasi dari kehadiran di siang hari ini untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Ya, ini adalah pertemuan awal ya, karena di minggu kemarin eh, download atau mempelajari materinya. Jadi yang sudah melakukan atau mendownload materi di Google Classroom, jadi sudah ada gambaran seperti apa perkuliahan atau materi yang akan kita coba bahas di siang hari ini untuk perpindahan kalor dan massa. Nah, di perpindahan kalor dan massa ini merupakan mata kuliah dasar ya, atau mata kuliah basicnya untuk teknik mesin, karena mesin yang beroperasi atau mesin yang hidup itu selalu mengeluarkan panas. Nah, hal inilah yang menjadikan bahwa eh, heat transfer atau perpindahan kalor dan massa tersebut menjadikan hal yang penting ya untuk dibahas atau dipelajari di perkuliahan dengan jurusan di mechanical engineering. Lalu yang selanjutnya untuk tampilan di layar ya, atau share screen-nya sudah bisa jelas keluar. Jelas, Pak. Ya. Nah, secara sederhana atau secara mudahnya, kalau sering mendengar kata heat transfer and mass atau perpindahan kalor dan massa, pada intinya poinnya adalah ada perpindahan panas yang terjadi secara konveksi, kemudian ada perpindahan panas yang terjadi secara konduksi dan secara radiasi. Kemudian di bagian ini eh, prinsip sederhana atau ilustrasi yang paling mudah bagaimana panas itu bisa mengalami perpindahan ya. Jadi panas bisa terjadi atau heat heat apa transfer panas ini bisa terjadi jika ada perbedaan temperatur. Jadi bisa diperhatikan dari ilustrasi gambarnya di bagian yang A ini menjelaskan suhu dengan temperaturnya 25. Kemudian di bagian B, botol B ya, untuk botol B ini temperaturnya 15 derajat, dan di bagian C temperaturnya 5 derajat Celcius. Sehingga kalau dituliskan 5 derajat Celcius lebih kecil dari 15 derajat Celcius dan lebih kecil dari 25 derajat Celcius. Nah, inilah yang bisa menyebabkan panas tersebut mengalami perpindahan. Jadi panas akan mengalami perpindahan jika ada suhu yang berbeda. Jadi poinnya intinya jika ada suhu yang berbeda. Tapi kalau misalkan suhunya sama, maka panas tidak akan mengalami perpindahan lagi. Jadi sudah dalam keseimbangan panas. Ya. Ada perbedaan suhu inilah yang menyebabkan dari eh, temperatur yang lebih tinggi. Temperatur yang lebih tinggi di bagian ini ada ilustrasinya pada suhu 25 derajat. Jadi akan pindah ke bagian ini ke 15, dan 15 derajat Celcius akan pindah ke sini. Nah, sampai mencapai suhu yang
seimbang. Jadi panas tersebut akan berhenti ya, perpindahan panasnya akan mengalami kondisi yang berhenti jika panas yang dipindahkan sudah dalam keadaan seimbang. Ya, lalu yang berikutnya untuk penilaian ya di heat transfer ini, perpindahan kalor dan massa. Yang pertama ini ada di bagian ini ada apa nilai kehadiran, karena nanti ada proses absensi ya. Absensi itu absen kehadiran, kehadiran harus 80%. Jadi 80% dari, kalau misalnya ada 16 kali pertemuan maksimalnya, berarti tinggal diperkirakan sekitar 13 kali kehadiran ya. Nah, ini untuk nilai supaya bisa keluar, karena secara by system di sistem online, jika nilai tersebut sudah diinput untuk absensi kehadiran, kalau misalnya kehadirannya kurang dari 13 kali pertemuan ya, itu sudah termasuk UTS dan UAS. Nanti secara by system nilai tersebut tidak keluar di sistem penilaian. Kemudian nanti ada tugas 30%, ini tugas mandiri ya. Jadi tugas mandiri itu nanti dilakukan ketika sudah ada selesai perkuliahan, nanti ada pemberian tugas mandiri, nanti tujuannya untuk membuka kembali atau membaca lagi materi tersebut dan mencoba untuk mengeksplor ya, atau mencari tahu dari berbagai macam sumber mengenai perpindahan kalor dan massa. Jadi nanti di bagian akhir, umumnya nanti di tiap akhir perkuliahan atau akhir kelas ya, akhir kelas secara virtual atau offline, nanti ada tugas yang dikumpulkan atau dibagikan di tiap minggunya. Lalu nilai UTS dan UAS totalnya ada sekitar 100% kalau ditotalkan. Nah, kita kembali lagi ke konsep awal ya. Ini tampilan share screen-nya, untuk tampilannya jelas stabil ya, bisa terlihat di layar. Jelas, Pak. Ya. Nah, ini adalah peta konsep. Jadi peta konsep perpindahan kalor dan massa. Jadi kalau ada mappingnya atau seperti apa konsep dari perpindahan kalor dan massa, yang kurang lebih dipelajari nanti selama 1 semester itu ya, kalau dipetakan kurang lebih seperti ini. Yang pertama itu ada perpindahan panas yang terjadi secara konduksi. Di bagian ini perpindahan panas secara konduksi itu panas yang hanya berpindah, atau panas tersebut hanya mengalami perpindahan tetapi tidak disertai oleh partikel. Jadi partikel zat, misalnya panas yang merambat melalui media padat ya, media umumnya itu media yang terbuat dari material logam. Jadi di bagian salah satu sisi ujung logam tersebut menghasilkan atau memiliki temperatur yang lebih tinggi, maka panas akan terdistribusi ke suhu yang lebih rendah. Yang hanya berpindah adalah panasnya, tetapi material yang ada di logam tidak mengalami pertukaran atau mengalami perpindahan, jadi yang hanya berpindah itu adalah panas. Lalu yang selanjutnya di bagian berikutnya adalah konveksi. Konveksi ini
Beda halnya yang perlu diingat lagi ya, secara konsep, perpindahan panas yang terjadi secara konveksi ini berbeda dengan panas yang terjadi secara konduksi. Bedanya di mana? Yang pertama adalah pada saat terjadinya perpindahan panas secara konveksi, panas mengalami perpindahan dari temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang rendah, disertai adanya perpindahan massa. Jadi massa yang ikut mengalami perpindahan. Jadi di bagian ini adalah konsepnya perpindahan kalor dan massa. Nah, massanya akan mengalami perpindahan, massa tersebut bisa terjadi pada fluida ya, fluida cair atau fluida gas. Jadi di fluida cair dan fluida gas tersebut akan mengalami perpindahan panas dan perpindahan massa. Itu adalah yang terjadi di perpindahan panas secara konveksi. Lalu bagaimana dengan yang radiasi? Radiasi ini tanpa, di sini ada tertulis ya kalau diperbesar gambarnya. Nah, di bagian ini ada tulis tanpa. Tanpa itu artinya tanpa media perantara. Jadi pada saat terjadi perpindahan panas secara radiasi, di bagian ini tidak ada media yang digunakan. Kalau di perpindahan panas konduksi menggunakan medianya berupa partikel, partikel zat ya, partikel yang zat umumnya berupa zat padat, misalnya material yang terbuat dari logam seperti stainless atau besi, itu adalah media yang digunakan panas untuk melakukan perpindahan. Kemudian konveksi menggunakan fluida cair dan fluida gas, dan di bagian selanjutnya yang radiasi ini tanpa menggunakan media tersebut. Jadi panas tersebut merambat menggunakan atau tanpa menggunakan media. Jadi yang terjadi adalah proses radiasi panas tersebut. Contoh yang paling mudah dari panas yang terjadi secara radiasi itu adalah sampainya panas atau cahaya matahari ya, atau panas matahari sampai ke bumi. Ini adalah gambaran mudahnya seperti apa panas yang dikeluarkan oleh matahari bisa sampai ke bumi tanpa ada media yang dilalui ya, misalnya media perantaranya berupa zat padat atau zat fluida gas atau fluida cair. Lalu karena adanya perubahan temperatur panas yang diberikan, inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan wujud. Wujud itu kalau bisa diartikan dengan namanya perubahan fase, perubahan bentuk. Fasenya yang diketahui ya, ada fase padat, kemudian ada fase cair dan ada fase gas. Nah, inilah yang menyebabkan panas tersebut mampu merubah wujud dari material tersebut, bisa berubah menjadi padat, cair atau gas. Sebagai contoh, misalkan ada namanya di bagian ini ada proses melepaskan kalor. Nah, melepaskan kalor berarti kalor tersebut dibuang atau ke lingkungan atau misalnya dipindahkan, maka zat tersebut akan mengalami perubahan. Ilustrasi mudahnya misalkan ada proses terjadinya pembekuan ya. Misalnya yang awalnya, misalnya ini ada ilustrasi di bagian ini air ya, air itu water, panasnya dipindahkan ke atau dibuang ya ke lingkungan,
Yang awalnya misalnya suhu air tersebut, kalau suhu lingkungan sekitar 30 ya, 30 derajat Celcius. Nah, ketika panasnya ini dipindahkan ke lingkungan atau dibuang atau didistribusikan, sehingga temperatur yang awalnya 30 derajat mengalami penurunan. Yang awalnya 30 bisa turun menjadi 15 derajat, 10 derajat Celcius, 5 derajat Celcius, dan 0 derajat Celcius. Nah, inilah yang menyebabkan fase liquid, jadi fase liquid ya, fase cair, berubah menjadi fase proses pembekuan atau proses membeku. Ini kondisinya panas tersebut dipindahkan atau dikeluarkan. Lalu yang berikutnya mengeluarkan atau memerlukan kalor. Untuk memerlukan kalor, misalnya ilustrasinya adalah proses menguap. Ya, sama seperti yang tadi, air diilustrasikan di sini air, lalu di bagian bawahnya ada pemanas, pemanas api ya, sumber panas. Jadi pada saat terjadinya kenaikan suhu di bagian permukaan bawah, maka air tersebut mengalami proses resirkulasi atau putaran. Sebagian air tersebut akan terbuang ke lingkungan ya, karena sistemnya sistem terbuka, jadi akan mengalami perubahan atau berpindah ke lingkungan. Inilah yang dinamakan dengan proses terjadinya uap. Nah, yang awalnya dari fase liquid, cair, berubah menjadi fase uap. Nah, perubahan inilah yang dinamakan dengan proses perubahan wujud ya, atau proses perubahan fase. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Untuk suara stabil ya, bisa jelas terdengar. Jelas, Pak. Ya. Nah, di bagian yang berikutnya adalah definisi dari heat transfer atau perpindahan panas tersebut. Perpindahan panas atau perpindahan massa ya, yang kita awali dulu dari perpindahan massa. Yang pertama adalah perpindahan massa adalah proses di mana zat berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, bisa saja dalam massanya itu bentuk gas atau cair. Kemudian salah satu mekanisme utama dalam perpindahan massa ini adalah difusi. Jadi yang perlu diingat di bagian ini adalah pada saat terjadi perpindahan massa, terjadinya mekanisme yang dialami adalah proses difusi. Apa yang dimaksud dengan difusi? Difusi adalah proses fisik yang menggambarkan partikel dari misalnya fluidanya. Kalau misalnya ini adalah fluida gas, ya berarti dari partikel fluida gas atau partikel dari fluida cairan. Partikel tersebut mengalami pergerakan dari daerah dengan konsentrasi yang tinggi. Yang apa yang dimaksud dengan konsentrasi tinggi? Konsentrasi tinggi itu artinya tingkat jumlah atau kepadatan dari partikel tersebut lebih tinggi, akan berpindah ke bagian konsentrasi yang lebih rendah. Nah, ini adalah ilustrasinya. Ilustrasinya seperti ini, dari A berpindah ke B atau dari B berpindah ke A. Misalnya sebelum terjadinya proses perpindahan panas, ini kan ada warna merah ya, ilustrasi gambarnya ini warna merah.
Di bagian ini warnanya warna hijau. Nah, awalnya belum terjadi proses perpindahan dari merah berpindah ke hijau atau dari hijau berpindah ke merah. Ini bisa dilihat nanti kalau dibayangkan yang warna hijau ini masih ada di sini ya, di sisi kanan, dan warna merah ini di sisi sebelah kiri. Nah, kembali lagi ke teori yang tadi, difusi itu proses pergerakan partikelnya itu mengalami perpindahan. Bisa saja misalkan di bagian ini partikelnya yang lebih padat itu adalah partikel yang berwarna merah, kemudian berpindah ke partikel yang berwarna hijau, yang lebih konsentrasinya lebih rendah. Ini yang dinamakan dengan definisi dari perpindahan massa ya. Jadi massa tersebut mengalami perpindahan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan konsep tersebut, perpindahan kalor dan massa di bidang misalnya karena ini mechanical engineering. Yang pertama itu nanti berguna untuk melakukan desain, dasar desain ya untuk sistem termal. Sistem termal itu sistem panas ya, seperti mesin pemanas ya, atau mesin yang untuk memanaskan suatu sistem, misalnya mesin pemanggang atau mesin pemasak untuk memasak makanan dan lain sebagainya. Itu menggunakan prinsip dasar dari perpindahan kalor dan massa. Lalu yang berikutnya menghitung efisiensi energi. Kenapa ada efisiensi energi? Karena panas itu bisa diartikan sebagai energi. Apakah energi yang terbuang atau energi yang terpakai. Nah, di sini peranannya adalah nilai berapa besar nilai efisiensi energi yang didapatkan. Selanjutnya pengendalian suhu. Untuk pengendalian suhu ini nanti ada hubungan dengan pengkondisian udara. Pengkondisian udara, untuk pengkondisian udara sebagai contohnya misalnya adalah untuk air conditioning ya, atau suhu ruangan. Di dalam ruangan tertentu suhu yang diinginkan dengan misalnya suhunya 20 atau 20 ya, 20 derajat Celcius misalnya. Kemudian di refrigeran atau refrigeration ya, refrigeration atau AC, atau garis miring misalnya adalah kulkas untuk pendingin makanan. Ini juga menggunakan pengendalian suhu. Jadi kalau misalnya ingin menyimpan makanan dan buah-buahan ya, atau sayuran tetap bisa tidak mengalami kerusakan, berarti harus dilakukan pengontrolan suhu dengan misalnya suhu yang diinginkan dengan suhu 5 derajat Celcius, 5 sampai 10 derajat Celcius. Nah, itu adalah prinsip dasarnya dari perpindahan kalor dan massa. Selanjutnya rekayasa material. Nah, ini penting lagi pada saat proses pembuatan material. Misalnya material katakanlah alu ya, aluminium. Kemudian
ini di rekayasa dicampur dengan material yang lain, misalnya ada steel. Nah, untuk mencampurkan material tersebut berarti harus mengetahui terlebih dahulu berapa titik leleh ya atau titik didih dari material aluminium dan misalnya ada steel atau ada baja, itu berapa nilai titik didihnya. Dengan mengetahui titik didih tersebut, maka bisa melakukan proses pencampuran. Maka didapatlah nanti produk dengan new material. Untuk new materialnya ya material yang sudah mengalami pencampuran antara material aluminium dengan baja. Kemudian di bidang yang lain, aplikasi dalam proses industri ini banyak sekali yang melibatkan perpindahan kalor dan massa. Salah satunya misalnya ada industri untuk pembangkit listrik PLTU. Nah, itu juga ada proses perpindahan kalor dan massa yang terjadi di industri tersebut. Lalu yang berikutnya, sistem pendingin dan pemanas. Ini seringkali digunakan juga di bidang HVAC, heat ventilating air conditioning. Jadi ada proses untuk mendinginkan di ruangan khusus dan membutuhkan pemanas atau ruangan yang perlu dipanaskan untuk suhu tertentu. Karena misalnya di bagian lingkungan itu lingkungan sekitarnya suhunya terlalu rendah sehingga diperlukan pemanas ruangan. Nah, di applied-nya, di aplikasi ya, untuk di teknik mesin itu sebagai sistem pendingin ini seringkali ditemukan gambar seperti ini atau sketsa seperti ini. Ada proses evaporator di sini menghisap dengan temperatur yang masuk ya lebih dingin, lalu dari panas selanjutnya akan bergerak ke kompresor, ada proses kompresi, penekanan udara, high pressure gas, lalu di bagian keluarnya mengeluarkan temperatur yang lebih panas. Jadi ada kondisi dingin, di bagian ini lebih dingin. Kemudian di bagian kanannya kondenser ini mengeluarkan temperatur yang panas. Nah, ini seringkali dipergunakan di aplikasinya untuk sistem pendingin dan pemanas. Lalu yang di bagian lainnya ada juga yang menggunakan untuk ilustrasinya seperti ini. Ini sebagai ilustrasi gambarnya, udara yang masuk di bagian ini ya, dengan temperatur lingkungan, temperatur biasa, lalu masuk ke dalam sistem perpipaan atau pipingnya, kemudian ada proses kompresi, pemampatan udara, sehingga udara tersebut terkompresi dengan tekanan yang lebih tinggi, lalu di bagian saluran keluar mengeluarkan temperatur yang lebih rendah, dan di bagian lain temperaturnya karena ada keperluan atau tujuan tertentu, di sisi lain mengeluarkan suhu yang lebih tinggi atau temperatur yang lebih tinggi dibandingkan dengan saluran yang di bagian sisi temperatur yang lebih rendah.
Lalu yang selanjutnya untuk HE. Jadi kalau aplikasi di mechanical engineering, heat transfer ini ada yang dipergunakan di HE ya. HE itu ya singkatan dari heat exchanger. HE itu artinya heat, E itu adalah exchanger ya. Exchanger itu artinya penukar kalor. Nah, ini heat exchanger ada 3 model ya yang ditampilkan. 3 model itu artinya ada namanya concurrent flow, counter flow, dan cross flow. Ini ada counter flow, cross flow. Untuk yang pertama, misalnya ini nomor 1, ini ada nomor 2, dan ini 3. Untuk concurrent flow atau yang dinamakan dengan aliran searah. Kenapa dikatakan aliran searah? Bisa dilihat dari ilustrasi gambar. Yang pertama di sini ada udara masuk ya, atau fluida yang masuk dengan temperatur yang lebih rendah. Kemudian arahnya dari kiri ke kanan, bagian keluar. Kemudian kalau yang ini dari atas ya, tapi arahnya sama, arah panahnya sama dengan yang ini, sehingga dinamakan concurrent flow. Jadi arahnya sejajar antara fluida panas dengan fluida yang dingin. Kalau dijelaskan, ini temperaturnya cold, dingin, dan ini hot ya, temperaturnya lebih panas. Kemudian masuknya dingin, maka di bagian ini temperaturnya mengalami peningkatan. Karena ada proses perpindahan panas yang awalnya masuknya itu suhunya tinggi, mengalami penurunan menjadi lebih dingin. Jadi cool, masuk dingin, di bagian ini masuk, dan sini juga masuk panas, tapi pada saat keluar mengalami perubahan suhu, penurunan suhu di bagian ini, dan di bagian selanjutnya mengalami kenaikan suhu. Lalu bagaimana dengan yang nomor 2? Nah, untuk yang nomor 2 ini kebalikan, berarti arah aliran ya, arah alirannya ini bisa dilihat, ini arah panahnya dari kiri ke kanan, masuk dingin, keluarnya lebih panas, hot di bagian tersebut temperaturnya. Lalu di bagian kebalikannya ya, terbaliknya dari kanan keluar di kiri. Ini lebih masuknya panas, keluarnya dingin. Yang ini keluarnya panas, dan ini keluarnya masuknya dingin. Ini lebih dingin. Ya. Dinamakan counter. Nah, ini sesuai dengan namanya karena counter itu berlawanan aliran, arah alirannya ya, arah fluida yang mengalirnya itu berlawanan arah. Ada yang dari kiri ke kanan, kemudian ada yang dari kanan ke kiri. Lalu yang selanjutnya cross flow. Nah, kalau cross flow itu kondisinya menyilang atau crossing ya, berlawanannya. Kalau digambarkan arah panahnya itu dari sini masuknya dan keluarnya di sini. Nah, ini adalah arah yang dinamakan dengan cross flow. Perbedaan alat penukar kalor di bagian ini antara aliran
current flow, co-current flow dengan counter flow dan cross flow ini mempunyai karakteristik nilai efisiensi yang berbeda. Nah, memiliki efisiensi yang berbeda dan juga memiliki nilai panas yang dikeluarkan ini jelas akan berbeda. Ketika kondisi bersilangan dengan kondisi searah dan kondisi saling sejajar ketika fluida tersebut keluar dari temperatur yang lebih rendah, kemudian keluar menjadi temperaturnya lebih tinggi. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Suaranya bisa jelas masuk, stabil terdengar ya? Jelas, Pak. Ya, jika tidak ada, saya akan lanjut lagi ke materi yang berikutnya. Yang berikutnya di aplikasi untuk di mechanical engineering ini bisa juga digunakan untuk energi terbarukan. Ya, contoh dari energi terbarukan itu misalkan ya solar panel atau yang biasa dikenal dengan panel surya, solar panel atau photovoltaik itu juga menggunakan prinsip dari perpindahan kalor dan massa. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini ada solar cell ya, solar panel. Kemudian panas yang diterima dari cahaya matahari diserap oleh panel surya. Kemudian menghasilkan energi tertentu lalu didistribusikan untuk superheater untuk memanaskan menaikkan suhu, dan suhunya sudah mengalami peningkatan, terjadilah steam generator atau generator yang bergerak dengan uap. Jadi generator tersebut bisa berputar dengan uap. Kemudian ada proses preheater, ada proses reheater penurunan suhu, dan sampai di bagian keluar dari energi yang dikonversikan tersebut. Nah, ini juga seringkali digunakan prinsip dari perpindahan panas yang terjadi secara perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi bisa saja terjadi di sistem energi terbarukan. Kemudian untuk menyimpan energi. Nah, untuk menyimpan energi ada penggunaan namanya ini ventilation atau heating ventilation air conditioning di sistem tersebut. Energi yang disimpan ini disimpan pada baterai ya, baterai dengan komposisinya lithium ion, supaya bisa bekerja dengan maksimal baterai tersebut pada saat beroperasi atau dipergunakan atau tidak overheat ya, baterai tersebut tidak overheating atau kepanasan atau melebihi dari panas yang diperbolehkan dari baterai tersebut, maka diperlukanlah proses adanya ventilasi atau proses sirkulasi dari temperatur panas bisa terbuang atau dikeluarkan ke bagian temperatur yang lebih dingin atau didinginkan
menggunakan air conditioning, ini terjadi juga aplikasinya bisa dipergunakan untuk tempat penyimpanan energi. Contoh mudahnya, misalkan ya sering kali ditemukan kalau laptop ya atau notebook ya, laptop itu kan seringkali kalau di bagian ini kan ada layar ya, layar laptopnya, dan di bawah ini ada keyboard. Keyboard. Nah, seringkali di bawah keyboard ini sering dipasang fan atau kipas pendingin ya di bawah keyboard laptop atau notebook. Tujuannya untuk membuat baterai tersebut atau sistem penyimpanan energinya, misalnya baterainya tidak cepat rusak atau tidak cepat lowbat ya kalau proses penyimpanan energi di bagian tersebut. Itu adalah fungsi dari aplikasi perpindahan kalor dan massa. Kemudian di bagian selanjutnya, seperti apa sih kalor ya? Kalau tadi banyak dibicarakan ada kata heat, panas atau kalor. Definisi dari kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika keduanya mengalami kontak. Nah, ini di bawah ini ada kata sentuhan atau mengalami kontak ya. Kontak itu atau terjadi bersentuhan, maka terjadilah perpindahan kalor. Nah, ini penjelasannya untuk kondisi konduksi ya. Jadi ada proses kontak antara material yang lebih tinggi suhunya dengan material yang suhunya lebih rendah. Nilai kalori yang terukur ini secara umum ya, kalau di satuan, 1 kalori itu kalau dikonversikan sekitar 4,2 joule atau 1 joule sekitar 0,24 nilai kalori. Ya, lalu yang berikutnya, mengapa bisa terjadi heat transfer, bisa terjadi perpindahan kalor? Jadi kenapa panas tersebut bisa pindah atau terjadinya perpindahan panas? Panas akan mengalir dari suhu yang memiliki suhu tinggi ke suhu yang rendah. Sebagai ilustrasi ini ada misalnya material ya, katakanlah misalnya ini material A dan ini material B. Untuk A suhunya 50 derajat Celcius dan B materialnya 80 derajat Celcius. Nah, panas akan mengalami proses perpindahan. Jadi panas akan berpindah dari temperatur yang suhunya lebih tinggi, suhu yang lebih tinggi kan 80 derajat Celcius. Jadi panas dari 80 akan berpindah ke material yang suhunya lebih rendah, misalnya di suhu 50 derajat. Jadi akan proses perpindahan panas. Panas terjadi jika ada suhu yang lebih tinggi dengan suhu yang lebih rendah. Lalu bagaimana jika panasnya antara material A dan B itu sama? Jadi kalau ini digambarkan, yang material C suhunya 50 derajat Celcius dan
D ya. D-nya ini 50 derajat Celcius, ini untuk D, maka panas tidak akan mengalami perpindahan. Tidak terjadi perpindahan panas. Karena kalau misalnya dituliskan ya ini sama dengan, artinya suhu di C dan suhu di material D itu suhu yang sama, maka tidak terjadi proses pemindahan panas. Ini yang dinamakan dengan keseimbangan energi. Dinamakan keseimbangan energi. Energinya adalah energi panas. Jadi energi panasnya sudah mengalami kondisi yang seimbang. Ya, lalu yang berikutnya perpindahan panas itu merupakan bagian dari transisi energi dalam bentuk panas, adanya perbedaan suhu, kemudian heat transfer ini terjadi secara natural atau secara alami, akan mengalami perpindahan dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Lalu poin yang paling penting di poin ini adalah untuk temperatur gradient. Apa yang dimaksud dengan temperatur gradient itu artinya perbedaan suhu, perbedaan temperatur ya. Jadi kalau misalnya ini diilustrasikan, ini ada ilustrasi kondisi 1, temperatur A-nya misalnya 30 derajat Celcius, lalu kondisi yang material B-nya ini misalnya ya 29 derajat Celcius. Lalu ada lagi material lagi yang berbeda, misalnya sebut aja materialnya dengan nama material C, dengan suhu sama awalnya 30 derajat Celcius. Nah, di bagian ini yang D, suhunya misalkan 90 ya, 90 derajat Celcius. Nah, ini yang dimaksud dengan gradien temperatur. Gradien temperatur itu selisih suhunya ya. Jadi kalau selisih suhu di bagian ini 30 dengan 29 suhunya berapa selisihnya? 1 derajat ya, 1 derajat Celcius. Dan 90 dengan 30 itu perbedaan suhunya ada 60 derajat Celcius. Nah, selisih suhu inilah yang menyebabkan semakin tinggi maka besar panas yang dipindahkan itu akan semakin besar. Jadi kalau diperhatikan di bagian ini suhunya 1 derajat dengan selisih suhunya 60, maka panas yang akan banyak dipindahkan dari prinsip perbedaan suhu tersebut, maka kondisi temperatur yang berbeda inilah yang paling tinggi untuk suhu 60 derajat Celcius. Kemudian tidak terjadi perpindahan panas pada kondisi yang dinamakan keseimbangan termal atau suhunya sudah stabil. Jadi antara material A dengan material B misalkan suhunya dengan kondisi yang sama, misalnya di kondisi material A-nya dengan suhu 50 derajat Celcius dan B-nya 50 derajat Celcius, maka sudah dalam keadaan seimbang, jadi tidak mengalami lagi proses pemindahan panas. Ya, nah itu adalah gambaran mengenai konsep awal dari perpindahan panas.
Nah, ini merupakan ilustrasi singkat ya. Kalau ditanyakan seperti apa sih gambarannya perpindahan panas yang terjadi secara konduksi, konveksi dan radiasi, ya bayangkan saja ilustrasi gambarnya seperti ini mudahnya. Proses perpindahan panas yang terjadi secara konduksi, ada sumber panas di salah satu sisi ujung material, yang berpindah adalah nilai kalornya, nilai panasnya. Jadi panas tersebut akan mengalami perpindahan dari kiri ke kanan. Kemudian yang selanjutnya proses perpindahan panas secara konveksi, maka yang mengalami perpindahan tidak hanya panas, tetapi adanya proses perubahan atau perpindahan dari fluida. Jadi fluidanya mengalami perpindahan tempat, berpindah dari bawah ke atas, kemudian dari atas berpindah ke bawah, atau proses resirkulasi yang menyebabkan panas tersebut ikut mengalami perpindahan. Kemudian radiasi tanpa perantara. Nah, ini yang dinamakan dengan perpindahan secara radiasi. Jadi tidak ada perantara yang digunakan. Perantara itu ya berupa perantara misalnya benda padat seperti material logam, tidak ada yang digunakan di perpindahan panas radiasi, atau fluida cair atau fluida gas atau fluida yang lain tidak ada yang dipergunakan. Nah, yang berpindah panas melalui atau tanpa menggunakan perantara dengan menggunakan gelombang ya. Nah, itu adalah proses perpindahan yang terjadi secara radiasi. Ya, konduksi atau yang dinamakan dengan conduction, konduksi adalah transfer energi panas melalui material solid atau bisa juga menggunakan fluida. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan fluida, umumnya fluidanya itu bentuknya fluida padat ya, fluida yang padat, sehingga tidak terjadi proses perpindahan. Kemudian panas yang dikonduksikan oleh getaran, jadi panas tersebut mengalami perpindahan karena dikonduksikan oleh adanya vibrasi atau getaran di tiap atom atau gerakan elektron pada material solid tersebut. Jadi pada saat panas tersebut berpindah, secara visualnya itu terjadi vibrasi atau terjadinya adanya getaran yang menyebabkan panas tersebut berpindah karena ada vibrasi atau getaran yang terjadi di material tersebut. Kemudian pada fluida yang diam atau panas ditransfer dengan adanya tumbukan antar molekul. Ini juga bisa terjadi di perpindahan panas secara konduksi. Nah, ini merupakan ilustrasinya ya, yang dimaksud dengan vibrasi atau getaran ya. Getaran atau vibration ini terjadi di bagian ini. Di bagian sini high temperature, temperaturnya lebih tinggi, bergetar, bergerak ya, atau mengalami vibrasi. Kemudian vibrasi tersebut memindahkan panas. Jadi yang dipindahkan itu adalah temperaturnya ya, yang dipindahkan itu
panasnya. Ini heat flow-nya atau aliran panas yang berpindah. Ini kondisinya bergetar terjadi. Terus ini bergetar dan ini dipindahkan, itu adalah panasnya. Setiap kali mengalami perpindahan antara material yang mengalami vibrasi tersebut, terjadilah penurunan suhu. Suhunya mengalami pengurangan. Jadi kalau di awalnya ini temperaturnya 100, misalnya ya, 100 derajat Celcius, lalu di bagian sini misalnya sudah mengalami penurunan, sudah menjadi 30 derajat Celcius. Nah, ini proses perpindahan panasnya terjadi karena adanya material yang atom dari material tersebut mengalami vibrasi atau getaran. Ya, lalu yang berikutnya selanjutnya itu adalah pendekatannya dengan hukum Fourier. Bagaimana proses conduction atau proses perpindahan panas yang terjadi secara konduksi ini didekatkan dengan pendekatan hukum Fourier. Di bagian ini ada nilai Qx. Qx itu merupakan arti penjelasan dari laju perpindahan panas. Laju perpindahan panas atau heat flow-nya. Jadi kalau digambarkan, ya ini merupakan nilai Qx-nya. Heat flow, aliran panasnya. Nah, kemudian konduktivitas panas material. Ini ada hubungan dengan jenis material yang dipergunakan. Jenis material. Jadi kalau materialnya yang pertama misalnya material yang digunakan itu dari aluminium. Kemudian yang berikutnya ini dari steel. Lalu misalkan yang ini materialnya plastik ya, umpama ya misalkan ini plastik. Nah, untuk material 1, 2, dan 3 mempunyai nilai konduktivitas panas material yang berbeda. Inilah yang menyebabkan nilai Qx, nilai ini ya, nilai Qx atau nilai heat flow-nya mengalami perbedaan karena nilai ininya material tersebut yang bergetar ya, material. Jika misalkan materialnya ini terbuat dari yang satu aluminium, nah getarannya akan berbeda. Getaran partikel atomnya ini akan berbeda ketika materialnya terbuat dari misalnya yang tadi ada steel, lalu yang berikutnya atau dari plastik. Nah, perbedaan vibrasi atau getaran yang ditimbulkan itulah yang menyebabkan nilai Qx-nya mengalami perubahan. Lalu yang selanjutnya nilai konduktivitas panas material, ada hubungan dengan jenis material. Yang berikutnya cross seksional, itu cross seksional atau yang dimaksud adalah luas area. Luas area atau luas penampang. Jadi kalau gambarnya itu ilustrasinya tadi ya berbentuk balok ya. Jadi kalau tampak namanya 3 dimensi. Nah, berarti adalah luas permukaannya. Ini berapa luas cross sectional areanya? Kalau luas permukaan kan bisa dihitung berapa nilai panjang dan berapa nilai panjang atau lebar ya, atau panjang tinggi ya. Panjang kali tinggi. Jadi kalau misalnya ini adalah nilai panjangnya,
nilai P, dan ini adalah nilai L. DT itu perbedaan suhu. Jadi kalau yang tadi di bagian ini suhunya ini berapa? 100 derajat Celcius. Ini 30 derajat Celcius. Nah, selisih antara nilai 100 dan 30 itu adalah 70 derajat. 70 derajat Celcius. Itu merupakan nilai perbedaan suhu. Dan yang selanjutnya adalah dx-nya, tebal material. Nah, ketebalan dari material. Jadi kalau materialnya tadi bentuknya seperti apa? Balok ya. Ya seperti ini baloknya. Ini berapa nilai tebal dari materialnya? Nilai tebal. Ini yang memperkirakan berapa besar nanti laju perpindahan panas. Jadi kalau misalnya material tersebut lebih tebal dengan lebih tipis, jelas ada perbedaan. Karena faktor pembaginya di dx ya, ini nilai dx-nya kan kalau dx-nya lebih besar dengan dx lebih kecil, maka nanti nilai qx akan berbeda nilainya. Ya, tadi itu adalah konduksi. Kemudian bagaimana dengan konveksi? Untuk suaranya stabil ya, bisa masuk, jelas terdengar. Jelas, Pak. Nah, di bagian konveksi ini intinya adalah panas tersebut berpindah karena adanya gerakan fluida. Konveksi hanya terjadi pada fluida. Fluida itu bisa diartikan ada fluida cair, ada fluida cair atau fluida gas. Gerakan fluida disebut arus konveksi. Ya, ini merupakan ilustrasinya bagaimana proses perpindahan panas secara konveksi. Nah, sebagai contoh di bagian ini ada nilai TS. TS itu temperatur surface. Jadi singkatan temperatur, T itu temperatur surface. Surface itu ya permukaan dari materialnya. Misalnya temperatur surface-nya misalkan ya suhunya itu 100 Celcius. Jadi ada proses pemindahan perpindahan, misalnya suhunya 100 Celcius. Kemudian moving fluid yang berpindah ini suhunya 30 derajat Celcius. Nah, panas akan merambat ke atas. Karena temperaturnya prinsip dari perpindahan panas, jika ada dua temperatur atau dua material yang berbeda, yang satu lebih tinggi temperaturnya dengan nilainya 100 Celcius dan ini 30 Celcius, maka terjadilah proses pemindahan panas. Jadi panasnya mengalami perpindahan dari 100 derajat Celcius pindah ke 30 derajat Celcius. Terjadi karena adanya gerakan dari fluida. Fluida tersebut mengalami pergerakan. Nah, ini merupakan teori dari hukum pendingin Newton secara konveksi. Jadi hukum pendinginan yang terjadi secara konveksi. Yang pertama, nilai Q. Q sama saja dengan Qx ya. Kalau tadi di konduksi simbolnya
Qx ini Q besar ya. Tapi pada intinya sama. Itu adalah laju perpindahan panas. H ini perpindahan panas secara konveksi. Kalau yang di konduksi ini nilainya berupa K, thermal conductivity. Tapi kalau di convection, perpindahan panas secara konveksi berubah menjadi koefisien. Koefisien perpindahan panas konveksi. Koefisien perpindahan panas konveksi itu sama saja dengan jenis fluidanya. Jenis fluida apa yang dipergunakan. Apakah menggunakan fluida cair, misalnya fluida cair itu air, kemudian minyak, lalu misalnya lumpur, itu adalah fluida cair. Lalu yang berikutnya misalnya fluida yang digunakan itu adalah fluida gas. Gas ini banyak jenisnya ya, ada misalkan gas O2, oksigen atau nitrogen atau misalnya CO, karbon monoksida. Ini mempunyai nilai koefisien perpindahan panas yang tidak sama, tidak sama antara tiap fluida yang digunakan. Jadi kalau misalnya koefisien konveksi untuk oksigen itu akan berbeda dengan koefisien konveksinya nitrogen, dan akan berbeda juga dengan koefisien perpindahan panas konveksi ketika menggunakan fluida air dan minyak. Pengaruh koefisien konveksi ini nanti berpengaruh terhadap laju. Jadi kalau nilai di bagian ini kan bisa dilihat ya dari persamaan yang digunakan. Ini faktornya adalah faktor pengali ya. Jadi kalau H itu jika dia semakin tinggi nilai koefisien konveksinya, maka nilai Qx juga akan semakin naik. Nah, jadi kalau misalnya ingin memindahkan atau melakukan proses perpindahan panas secara konveksi, dan yang diinginkan adalah laju perpindahan panas yang cepat atau terjadi dengan cepat, maka harus mencari nilai koefisien perpindahan panas konveksi yang tinggi, sehingga bisa didapatkan nilai Qx-nya, laju perpindahan panasnya itu bisa lebih cepat terjadi. Lalu hal yang sama juga dipengaruhi oleh luas permukaan. Luas permukaan ini memberikan pengaruh, memberikan dampak terhadap Qx, terhadap laju perpindahan panas. Jadi semakin besar luas permukaan yang mengalami kontak yang terjadi secara konveksi, maka panas yang berpindah juga akan semakin cepat atau semakin besar nilainya. Kemudian T1 dan T2. T1 dan T2 itu selisih antara temperatur awal dan temperatur akhir. Artinya kalau misalnya selisih gradien temperatur atau perbedaan suhunya cukup besar nilainya, maka nilai laju perpindahan panas yang dipindahkan juga akan tinggi, akan besar. Tapi kalau misalnya selisih antara T1 dan T2-nya ini kecil, maka nilai Q-nya juga hasilnya juga akan rendah ya, nilai perpindahan panasnya. Ya, lalu yang berikutnya ada namanya penamaan dengan natural convection. Natural ya, natural atau free convection atau konveksi alami. Pergerakan fluida murni disebabkan oleh adanya kenaikan temperatur pada fluida tersebut. Kemudian ada
jenis atau nilai density fluida makin berkurang dengan naiknya suhu. Terjadi sirkulasi antara fluida yang lebih panas dengan lebih dingin, itu terjadi pada kondisi konveksi, natural konveksi. Nah, ini merupakan ilustrasi ya, ilustrasi dari gambar natural convection. Jadi di gambar apa namanya natural konveksi, ini konveksi apa alami. Di bagian ini salah satu sisinya diberikan temperatur yang lebih tinggi, jadi suhunya dinaikkan, suhu apa temperaturnya naik lebih tinggi ya, ini temperatur naik atau temperatur tinggi, dan ini temperatur yang lebih rendah. Temperatur tinggi dan temperatur rendah. Terjadilah proses perpindahan panas. Jadi panasnya mengalami perpindahan dari temperatur yang lebih tinggi naik ke atas, kemudian turun ke bawah ya, terjadi resirkulasi. Ini yang dinamakan dengan natural konveksi atau perpindahan panas secara alami, secara natural. Ini terjadi karena ada perbedaan suhu. Nah, sama halnya seperti yang ini dijelaskan, pergerakan fluida murni disebabkan adanya kenaikan temperatur pada fluida tersebut. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi natural convection, ini force. Force itu artinya dipaksa. Kalau misalnya ada kata paksa, berarti ada gaya eksternal, gaya luar, atau gaya eksternal. Aliran relatif fluida antara fluida dengan permukaan benda disebabkan oleh gaya luar atau external force. Sebagai contoh, yang terjadi pada perpindahan panas secara konveksi ini ada pada fan atau kipas angin ya. Jadi kipas angin itu memindahkan dari temperatur yang lebih tinggi, dipindahkan, didorong atau dipaksa untuk mengalami perpindahan. Nah, ilustrasinya seperti ini nilai Qx, nilai Q ya, nilai Q-nya misalnya kalornya itu 100 derajat Celcius, karena di sini ada fan itu memberikan nilai force atau gaya eksternal yang mendorong panas yang ada di permukaan. Ini ada permukaan plat datar ya, permukaan plat datar itu berpindah panasnya dengan lebih cepat jika dibandingkan dengan kondisi natural. Jadi kalau kondisi natural yang tadi kan ada seperti ini ya. Nah, ini adalah kondisi natural. Jadi kalau kondisi natural itu ya tidak ada gaya dari luar berupa misalnya menggunakan fan atau menggunakan blower,
itu panasnya terjadi secara alamiah. Untuk panas yang dipindahkan dengan menggunakan fan ini, udaranya lebih cepat dipindahkan dan panas juga akan berpindah menjadi lebih cepat waktu yang dipindahkan dari panas. Misalnya yang awalnya ya temperaturnya ini 100 derajat Celcius karena dipasang fan dengan hitungan berapa menit, katakanlah misalnya 2 menit ya, temperaturnya sudah mengalami penurunan menjadi 30 derajat Celcius. Ini yang dinamakan dengan konveksi paksa. Jadi proses pendinginannya dipercepat, dipaksa dengan menambahkan gaya luar atau alat bantu. Alat bantunya bisa menggunakan kipas atau bisa juga menggunakan blower. Ya, oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan membagikan ini ya, tugas mandiri untuk feedback dari perkuliahan yang tadi materinya sudah disampaikan. Tadi sudah membahas mengenai perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan prinsipnya. Kemudian arah aliran panas yang dipindahkan itu bisa counterflow, crossflow, atau parallel flow. Nanti di bagian ini untuk feedback dari perkuliahan, untuk tugas mandiri, yang pertama nanti coba dicari ya, untuk tampilan share screen-nya sudah keluar tampilan di layar share screen-nya. Sudah, Pak. Nah, Sudah, ini kan Pak. tadi sudah, kenapa? Sudah ya? Sudah keluar ya share screen-nya ya? Ya, Sudah, Pak. tadi, kenapa? Ya, ini merupakan bagian yang sudah dijelaskan tadi, prinsip dari perpindahan panas. Panas itu akan berpindah jika ada perbedaan suhu ya. Di bagian awalnya ada suhu 25, 15, dan berapa nih, 5 derajat. 5 derajat Celcius, 5 Celcius, dan room airnya atau temperatur ruangan 25 derajat. Yang menjadi pertanyaan, yang pertama, jika kaleng B, ini kaleng B ya, kaleng B-nya itu 15 derajat dan kaleng C-nya 5 derajat, dipindahkan ke dalam ruangan, ada suhunya 25 derajat Celcius. Berapa laju perpindahan kalor yang terjadi? Berarti yang ditanyakan itu nilai Q ya. Jika diketahui koefisien perpindahan panas nilainya 10 watt per meter kuadrat Kelvin. Untuk panas yang berpindah ini terjadi secara konveksi. Lalu yang berikutnya adalah apabila kaleng B dan C memiliki kapasitas kalor, ini kalengnya kaleng B, ini berarti kaleng B ya, kaleng B dan kaleng C. B dan C memiliki kapasitas kalor 500 Joule per derajat Celcius. Diperlukan untuk mencapai keseimbangan termal jika kaleng B dan C dipindahkan ke suhu 25. Jadi yang menjadi pertanyaan, berapa waktu? Waktu itu ya time-nya, waktu yang dibutuhkan untuk bisa mencapai
keseimbangan termal sesuai dengan suhu lingkungan. Suhu lingkungannya kan room airnya ya, ruangan suhu yang ada di ruangan itu 25 derajat Celcius. Berapa waktu yang dibutuhkan. Kemudian hitung perubahan energi. Energi yang berubah yang terjadi pada kaleng C. Ini yang ditanyakan di kaleng C saat berpindah dari suhu 25 derajat Celcius atau dari pindahnya ini 5 ke 25 ya. Jadi ketika dia mencapai kondisi yang seimbang. Hitung perubahan energi. Jadi yang ditanyakan berapa besar perubahan energi yang terjadi pada kaleng C saat berpindah dari 5 Celcius ke 25 Celcius. Kemudian yang berikutnya tadi sudah diceritakan ya mengenai HE. Ini HE itu heat exchanger, alat penukar kalor yang mempunyai perbedaan arah aliran. Ada arah alirannya dari kiri ke kanan searah, kemudian dari kiri ke kanan berlawanan arah, dan di bagian ini arah alirannya bersilangan. Kemudian yang menjadi pertanyaan, jika fluida dalam sistem co-current, berarti yang ini. Co-current flow memiliki suhu awal 80, suhu awal ya, berarti suhunya masuknya 80 dan keluarnya 20, dan koefisien perpindahan panas 50 watt per meter kuadrat Kelvin. Yang menjadi pertanyaan, berapa laju perpindahan kalornya. Kemudian counter current, berarti yang dilihat adalah ilustrasi gambarnya yang di tengah. Panas masuk 90 derajat, keluar 60 derajat. Sedangkan fluida dingin masuk 20 Celcius dan keluar 50 Celcius. Yang menjadi pertanyaan, berapa nilai efisiensi penukar kalor? Hitung efisiensinya. Jadi berapa besar nilai efisiensi yang didapatkan ya ketika menggunakan counter current flow. Kemudian yang berikutnya dalam sistem cross flow, berarti yang ini. Nah, ini yang ditanyakan. Fluida panas memiliki suhu 100 Celcius dan fluida dingin 30 Celcius. Koefisiennya 40 watt per meter kuadrat Kelvin. Berapa suhu dingin setelah proses perpindahan panas jika luas permukaan panas ini diketahui ya, luas penampang ya. Luas penampangnya atau luas permukaan panasnya itu 1,2 meter kuadrat. Lalu yang berikutnya, ini tadi yang sudah diceritakan mengenai natural convection atau perpindahan panas yang terjadi secara konveksi alami. Untuk konveksi alami yang pertama adalah di bagian ini suhu air, ini flash ya, flashnya itu berarti suhu yang di bawahnya ini 60 derajat Celcius. Nah, suhu 60 derajat Celcius dan di atasnya 30 Celcius, berapa laju perpindahan kalor? Lalu yang ke-8, air di dalam flash dipanaskan dari suhu awalnya 20, suhu pertama ya, suhu pertama ketika di awal pemanasan suhunya 20. Berapa banyak energi yang dibutuhkan atau yang diperlukan untuk naikin suhu atau meningkatkan suhu menjadi 50 derajat. Jadi mengalami penambahan temperatur. Jika massa air yang dimasukkan, ini massa air yang dimasukkan itu jumlahnya ada 0,5 kg,
Kemudian kapasitas panas spesifik air nilainya 4,186 Joule per kilogram Celcius. Berapa nilai banyak energi yang diperlukan? Itu adalah pertanyaan untuk nomor 8. Ya, kemudian yang bagian akhirnya adalah cerita tentang force convection atau perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Untuk perpindahan panas secara konveksi ini menggunakan fan, kipas, suhu permukaan, TS, ini sama ya, TS-nya 80 Celcius, suhu sekitar 25 derajat Celcius, serta koefisien perpindahan panas, simbolnya H, nilainya didapat 30 ya, 30 watt per meter kuadrat Kelvin. Berapa laju perpindahan kalor? Berarti nilai Px yang ditanyakan. Jika luas permukaan dari ininya benda tersebut 0,5 meter kuadrat. Kemudian jika laju perpindahan kalor Q dari permukaan benda adalah 600 watt, luas permukaan A adalah 1 meter kuadrat dan suhu permukaan TS adalah 70 Celcius, berapa koefisien perpindahan panas jika suhu udara di sekitar adalah 20 derajat Celcius. Ya, itu adalah feedback dari perkuliahan ya untuk materi dari perpindahan kalor dan massa. Kemudian sebelum kelas berakhir ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya akan input absen kehadiran ya untuk perkuliahan di siang hari ini. Nah, untuk tampilan share screen di layarnya sudah keluar ya. Udah, Pak. Oke. Sebelum saya input saya break dulu ya sekitar 5 menit untuk absen kehadirannya. Ada ya. Muhammad Haikal Akbar, terus Barada Adi Prayogo. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Terus Muhammad Raditya Wisnu Mukti. Ada nggak? Nggak keluar ya suaranya ya, nggak ada ya. Muhammad Fadil Hilmi. Ada? Muhammad Fadil Hilmi, oke, nggak ada suaranya. Fauzan Rizky Pujianto. Hadir, Pak. Oke. Terus Emmanuel Christopher Danuja Germianto. Ada? Hadir, Pak. Oke. Terus Nadif Putra Ramadhani. Hadir, Pak. Oke. Terus Pradipta Arya Wismaya. Hadir, Pak. Oke, lalu yang berikutnya Raditya Pascal Ramadan. Hadir, Pak. Muhammad Sakti Pramana Putra Aritonang. Ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Terus Fahrul Rizal Ramadan. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Fadil Muhammad. Hadir, Pak, hadir. Hadir. Oke. Terus Fabio Akbar Alexa. Hadir, Pak. Ya, lalu yang berikutnya Aryan Nusantara. Ada Arya Nusantara? Nggak masuk ya, nggak ada ya suaranya ya. Kemudian Fahrullah Ma'mun Ramadan. Ada Fahrullah Ma'mun Ramadan? Suaranya nggak keluar ya?
Ada ya, Fahrul Ramadan. Oke, di kolom chat ada tadi tulis Margaret Madeline Hadir, Manuel. Pak. Hadir. Oke. Terus Reynard Ananda Nugroho. Hadir, Pak. Hadir. Oke, lalu yang berikutnya Muhammad Haidar Faras. Ada Muhammad Haidar Faras. Nggak ada ya suaranya, nggak masuk. Ada nggak ini? Muhammad Haidar. Suaranya kemana? Ada nggak keluar suara ya? Muhammad Haidar Faras. Hadir ya di apa? Di chatnya. M. Rido Hafiz Adinata. Ada M. Rido Hafiz Adinata. Ya, nggak ada input yang masuk suaranya. Muhammad Khairi Ramzi. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Naufal Zaki Amanullah. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Samuel Christian Dwi Cahyo. Oke. Ada Samuel Christian Dwi Cahyo. Nggak ada ya suaranya ya. Nggak. Lalu yang berikutnya Robert Sebastian Dani Sihaan. Hadir, Pak. Oke. Ada ya Robert Sebastian Dani Sihaan, ada ya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Maulana Ihsan Ardiansah. Hadir, Pak. Ya, suaranya. Terus Nafi Gibran Sulistyo. Hadir, Pak. Oke. Nah, ini absen untuk kelas B ya. Ini mana tadi kelas ya, ini kelas B. Data absen yang masuk, yang hadir ini yang warna hijau dan warna merah ini tidak ada suara atau tidak ada hadir di virtual Zoom. Untuk absen kehadirannya saya input di absensi kehadiran di pertemuan kedua. Ya, oke, baik. Berakhirnya waktu ya, karena tidak ada pertanyaan.